C sama dengan beta IB gitu kan. Ada penguatan arus di situ. Nah, di GFET itu agak berbeda sedikit ya. Langsung share ya. Nah, ini adalah simbol GFET yang ini ya. Ibu besarin. Simbol GFET kayak gini, terus jadi kalau GFET itu dan konduktor tipe N gitu ya. Nah, kalau udah selesai baru disuntikan tipe P-nya di sini, kiri kanan gitu. Nah, kiri kanan itu nah, disuntikan di difusi, istilahnya di difusi cairan yang tipenya berbeda. Kalau bakinya tipe P, disuntikannya tipe N. Kalau bakinya itu tipe N, disuntikannya tipe P gitu. Nah, jadi seperti ini bentuknya kira-kira konstruksinya. Kayak gini. Untuk yang disuntikan ini, misalnya tipe P ini, itu dia akan kita jadikan sebagai gerbang gate. Jadi dijadikan gerbang gate. Sedangkan bakinya sendiri nanti kan disambungkan dengan konektor ya. Itu ada dua kutub, bisa drain, bisa source. Jadi karena dia satu jenis di sini dan satu apa namanya, cairan lah gitu ya. Maka sebetulnya nanti ketika kita tentukan drain dengan source itu sesuatu yang tidak spesifik. Kalau kita tentukan drainnya drain, sudah ditentukan drain, maka sisanya source. Kalau yang titik itu kita tentukan sebagai source, maka sisanya drain. Jadi bisa yang mana aja. Yang tidak boleh tidak boleh sembarangan yang gate-nya. Yang gate-nya itu udah fix, itu memang gate gitu. Nah, jadi di GFET itu ada 3 kutub, yaitu drain, source, dan gate. Nantinya gitu ya. Ini adalah, jadi kok kita lihat ini kan gate-nya nih. Namanya gate, kebayangan ada seperti pintu gitu. Nah, di sini tuh ada cairannya tadi kan. Kalau kita kasih VDD di sini, VDD tegangan supply, VDD namanya. Kan kalau di BJT VCC, di sini sih VDD. Ini VDD-nya. Nanti arus ngalir ke sini. Gitu. Ini elektron ke sana ya, ini elektron. Tapi arusnya ngalir ke bawah. I-nya. Gitu. Nah, ini arusnya ngalir ke bawah dari D ke S ya maksudnya. Lewat kanal namanya. Ini tuh disebutnya kanal. Kanal. Karena dia bakinya tadi tipe N, maka kanalnya itu adalah kanal N. Nah, yang simbolnya seperti ini disebutnya kanal N. Ini ada panahnya masuk. Itu. G. Ini D. Drain.
ini source. Gitu. Seperti ini. Maaf, udah harus pindah lokasi. Hujan keras banget bentar ya. Oke, seperti itu ya. Biasanya berikutnya adalah, nah ini bisa ini adalah GFET ya. Ini GDS. Biasanya ada satu tanda yang menandakan bahwa dia adalah gate-nya, gitu. Nah ini di sini terlihat misalnya ada dot. Nah dot ini menunjukkan biasanya gate-nya. Sisanya ini adalah drain dan source. Kalian boleh pilih yang mana aja, misalnya saya mau ambil drain-nya yang ini, boleh. Maka sisanya adalah yang source. Atau kita ambil drain yang tengah, yang ini jadi source, boleh gitu. Tidak ada tidak berkutub antara drain dan source, itu dia boleh dipilih yang mana aja gitu ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana sebuah JFET di bias, diberi prategangan. Jadi ini adalah sebuah JFET ya. Di sininya VG dan S itu harus diberi bias reverse atau bias mundur. Kenapa? Memang seperti itu karena dengan diberi bias mundur, maka di sini nanti akan timbul daerah depresi. Daerah depresi ini akan kita permainkan dengan dinaik turunkannya VGS ya, gitu. Dengan naik turunnya VGS, maka dia bisa kita atur besarnya ide gitu. Jadi ide itu bisa diatur besarnya ya. Karena kalau di sini menyempit, idenya mengecil. Kalau di sini melebar, maka idenya deras gitu ya. Jadi bisa diatur oleh VGS. Di sini kita lihat, VGS ini adalah bisa mengatur ide ini. Gitu, ya.
Nah, si G dikasih negatif, VS lebih positif daripada VG, GS reverse ya, sehingga nanti muncul depresi di kanal N. Depresi itu kan daerah kosong yang apa sih namanya? Daerah kosong yang bisa menjadi isolasi sehingga arus tidak mengalir gitu. Nah, VGS-nya semakin besar, maka daerah depresinya akan semakin lebar seperti ini. Nah, jika terus diperbesar VGS-nya, terus perbesar, nah sehingga tepat saat kanal menutup, nih, bisa gini, diperbesar VGS-nya terus kanalnya menutup gitu ya. Arus kan tidak bisa mengalir tuh. Nah, itu VGS saat itu disebut dengan tegangan pinch off atau VP. Jadi istilahnya dengan VP kayak gini. Saat itu arus kan nggak mengalir. Jadi kalau VGS sama dengan VP, maka ID-nya sama dengan 0. Arus ID ini sama dengan 0. Gitu. Ya, arus ID sama dengan 0. Nah, di sini ketika VGS kita kasih 0, itu ID-nya sama dengan maksimum atau IDSS. Gitu ya. Jadi nanti ada istilahnya ID sama dengan 0. Saat PP ada istilahnya ini. Gitu ya. PGS sama dengan 0, ID-nya adalah arus ID-nya maksimum yang disebut dengan IDSS gitu. Itu cara biasing pada JFET ya. Oke. Nah, di situ tadi yang tadi Ibu ceritakan itu bisa dilihat di sini. Ini adalah kurva karakteristik transfer dari JFET ya. Kesininya adalah ID ya. Kesininya PGS nih. Oh. Yang ini adalah nilai maksimum PGS ya. Sehingga dia ID-nya 0 yang disebut dengan tegangan pinch off. Simbolnya adalah VP. Yang ini adalah IDSS. Saat PGS-nya 0, ini adalah arus ID maksimum. Dari persamaan dari grafik ini itu ternyata bisa diturunkan menjadi didekatkan ke apa namanya? Didekatkan secara matematik ke bentuk
kuadratis ya. Kuadratis. Nah, Shockley membuat persamaan dari GFET ini menjadi seperti ini. VGS sama dengan IDSS dikali, aduh ini kok VGS, ini ID ya, maaf, salah. ID sama dengan ini namanya Shockley equation, yang dimana tadi ya kurva karakteristik transfer GFET tadi itu di dekat kita bahas bahwa saat VG sama dengan VP maka arus ID tidak mengalir. Ini akan nggak sampai suara ibu dengar? Kayak gitu ya, kita lanjutkan ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Dulu ini ya. Di belakang laptop ayah di sana. Kena air. Aduh, habis baterai. Kok bisa kena air? Oh, itunya dimajuin. Biasanya mama, kenapa jadi maju ya? Jadi begitu. Habis baterai mama. Oke, kita lanjutkan ya.
Oke, ini karakteristik fat ya. Kita ambil dari awal lagi sebentar. Di fat, perbedaan BJT dengan fat ya. Ini adalah pengendali tegangan, pengendali arus ya. Yang ini pengendali tegangan. Ini bipolar, yang ini unipolar. Terus ini adalah struktur FET. Ada JFET, ada MOSFET. JFET kanal N, JFET kanal P. Terus ada yang tipenya depletion mode, MOSFET-nya, dan ada enhancement mode. Kayak gini ya tadi. Ini adalah cara biasing-nya. Ini karakteristik output JFET. Nah, ini tadi karakteristik transfer, ya ini karakteristik outputnya. Ya. Kemudian ini adalah MOSFET tipe depletion. Bedanya dengan JFET, dia ada positifnya sedikit. Gitu. Kalau JFET kan negatif pure tadi ya, untuk kanal N-nya. Di sini dia ada positifnya gitu. Tapi hanya sampai VGS-nya 1 volt paling gitu, nggak banyak-banyak. Tuh, maksimum 1 volt. Kan min 3, min 2, min 1, 0, 1. Udah tidak banyak-banyak. Ini simbol MOSFET depletion mode seperti ini. Nah, ini yang tipenya enhancement mode. Karakteristik FET seperti ini operasinya. Ada tergantung pada aliran pembawa mayoritas sedikit ya. Tidak ada minorit, tidak ada arus bocor karena IG-nya juga dibuat 0, apalagi ditambah dengan resistansi pada gate itu nanti suka dibikin 1 mega ohm supaya memang IG-nya itu dibuat 0 gitu. Resistansi inputnya tinggi, ratusan mega, karena tadi kan ada daerah depresinya. Kemudian karena dia hanya bermain-main dengan kanal, tadi tidak bermain-main dengan arus gitu ya. Jadi noise-nya itu lebih rendah dibandingkan BJT. Nah, crossover-nya itu lebih kecil daripada di BJT. Jadi hasil kali penguatan dan lebar band frekuensinya itu lebih kecil. Kemudian GM di FET itu lebih kecil daripada JM di transistor bipolar, konsumsi dayanya kecil ya. Tapi cuman penguatannya juga kecil nanti. Nyetrum ah. Hade nyetrum.
Sebentar ya, baterainya habis sih. Duh, gimana ini? Nyetrum pisan itu. Tadi kehujanan di situ. Oke. Nah, jadi ciri dari biasing pada BJT, IG-nya itu selalu dibuat 0, ID sama dengan IS, kemudian diterapkan Shockley equation. Gitu, ya. Yang lainnya standar lah, ya, standar seperti waktu kita melakukan analisa DC pada BJT. Gitu. Nah, ini kita lihat ini ada konfigurasi prategangan tetap atau fixed bias. Ya. Kenapa disebut fixed bias? Karena di sini VG-nya dibikin fix sekian. Nah, sekarang kita diminta menghitung ID dan VDS dari soal ini. Nah, ini RG-nya pasti dibikin besar ya, 1 mega ohm di sini. VG-nya diberi min 2 volt. PS-nya 0, langsung ke ground ya. IDSS diketahui 10 mA, VP min 8 volt. Nah, VGS itu sama dengan VG kurangi VS kan. VG-nya itu adalah min 2 volt, di sini diketahuinya.
PS-nya 0, sehingga VGS itu sama dengan min 2 volt. Untuk menentukan ID, kita terapkan Shockley equation, dimasukkanlah VGS-nya ke sini. IDSS dan VP sudah diketahui sebesar 10 mA dan min 8 volt. Jadi ini sesudah dihitung, ini kan 1 dikurangi 1/4 dikuadratkan, 1 kurang 1/4 itu adalah 3/4. Jadi hasilnya 9/16, ini akhirnya kita dapatkan ID-nya, arus pada drain ke source-nya ini adalah 5,625 mA. Ya. Oke, berikutnya kita diminta menghitung PDS. PDS-nya berapa? PDS-nya adalah kita terapkan, bikin dulu loop ya. Min VDD sama dengan IDRD ditambah VDS. Udah kan? Jadi VDD sama dengan IDRD ditambah VDS. Di sini tidak ada resistor lagi, jadi ya udah segitu aja. Ini kita dapatkan VDS-nya sama dengan VDD kurangi IDRD. Ini kalau kita lihat di sini, ini kan satuannya mili. Yang ini 2 kilo. Ini 2 kilo, mili kali kilo 1. Dapatnya PDS-nya 4,75 volt. ID-nya 5,625 mA, PDS-nya 4,75 volt. Ini yang tipenya fixed bias ya, kayak gini. Oke, ini dicoba disimulasikan di atas PSpice ya. ID-nya, nah ini. ID, IR2, IR1, dihitung semuanya. Tapi ini PDS-nya, gue nggak tahu berapa. Kalau kita ngitung tadi PDS-nya adalah 4,75 ya. ID-nya adalah 5,625. Di sini ID-nya berapa ini? Nggak ngerti. Nggak ngerti Ibu main. Oke, lanjut. Berikutnya adalah biasing tipe self bias ya, konfigurasi self bias. Kalau self bias di sininya tidak ada tegangan. Jadi nanti nggak ada tegangan di situ. VGS-nya kita tentukan dulu VGS-nya. Kan sama standar yaitu VG kurangi PS gitu. VG-nya apa? VG-nya kita tidak tahu ya. Tidak bisa dihitung ini berapa. Tapi PS kita tahu. Salah, sorry. VG-nya VG-nya ini 0 volt, sorry. PS-nya ID kali RS. Jadi VGS-nya 0 kurang IDRS. Sama dengan min
ID kali RS. VGS. Ini yang dimasukkan ke Shockley equation. Nah, ini kayak ini soalnya seperti ini, cuman ini ruangannya sedikit, jadi Ibu sudah siapkan di PowerPoint yang tadi ya untuk menghitung ID dan VDS untuk tipe self bias. Self bias. Nah, ini fixed bias tadi sudah ya kita ini kan. Sekarang lihat self bias. Tadi gambarnya kita ambil dari sana. Diketahui IDSS-nya 8 mA, PP-nya min 6 volt. Kemudian kita diminta menghitung ID dan VDS ya. RD-nya dikata 3,3 kilo ohm, RS 1 kilo ohm, dan RG-nya dibikin besar supaya IG-nya memang 0, kecil ya. 0, hampir 0. RG-nya sama dengan 1 mega ohm. Karena dia VG-nya langsung ke ground, jadi VG-nya sama dengan 0. VS di sini adalah sama dengan ID kali RS. Dalam hal ini karena RS-nya 1 kilo, jadi 1000 ID VS-nya. Maka VGS-nya berapa? VGS-nya adalah VDS-nya ini VDD kurangi ID kali RD tambah RS. VDS. Nah, kita akan menghitung ID dulu. Kita terapkan ini ID sama dengan IDSS dikali 1 kurang VGS per VP dikuadratkan. Ini rumus Shockley equation kan. Nah, jangan lupa VGS-nya tadi kita sudah hitung sama dengan min 1000 ID. Pakai rumus ini. Min 1000 ID dimasukkan ke sini. Nah, ID-nya sama dengan, IDS-nya kan 8 mA nih. 8 mili dikali 1 kurang min 1000 ID dibagi min 6. VP-nya min 6. Minus dibagi minus jadi plus. Jadi 1000 per 6 ID. Kuadrat. ID-nya sama dengan 8 mili dikali 1 kurang 1000 per 6 ID dikuadratkan. Kemudian Ibu kuadratkan. Di sini kan kalau A min B kuadrat berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A kuadratnya 1 kuadrat. Min 2AB 2 kali 1 kali 1000 per 6. 2000 per 6 ID. Plus B kuadrat. 1000 kuadrat per 6 kuadrat atau 1000 per 36. 1000 kuadrat per 36 ID kuadrat. Jadi kayak gini. Tadi kan kita punya kayak gini ya. Kita masukkan 8 milinya ke dalam kurung nih. Jadi ID-nya sama dengan 8 mili kurang 8 mili kali 2000 ID per 6 ditambah 8 mili kali 1000 kuadrat
ID kuadrat per 36. Ini semua Ibu kalikan 36. Jadi 36 ID sama dengan 36 kali 8 mili ampere tadi ya. Dikurangi 36 bagi 6, 6 kan? 6 dikali 8 mili kali 2000. 8 mili kali 2000, mili kali 1000, mili kali kilo 1. Jadi 16 kali 6, 96. 16 kali 6 itu 96 ID. Yang ininya mili kali 1000, 1. Tapi masih ada sisa 1000, jadi 8000 ID kuadrat. Yang ID ini kita pindahkan ke sini. Maksudnya disatukan ID yang ini dengan ini ya. Ini dikurangi 36 ID, yang kanan dikurangi 36 ID. Jadi hasilnya sama dengan 8000 ID kuadrat dikurangi 96 ID kurang 36 ID tambah 288 mili. Gitu ya. Nah, hasilnya adalah 8000 ID kuadrat min 132 ID tambah 288 mili sama dengan 0. Nah, ini adalah kita dapatkan akhirnya sebuah persamaan kuadrat yang mengandung akar-akar ID1 dan ID2. Nah, kita cari ID1 dan ID2-nya menggunakan rumus ABC. Rumus ABC ya, masih ingat? Nah, ini rumus ABC seperti ini. ID 1,2-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Gitu. Apa itu A? A itu adalah 8000. B min 132 gitu ya. C-nya 288 mili. Jadi A-nya 8000. B-nya min 132. C-nya 288 mili gitu ya. Seperti itu. Nah, akhirnya kita masukkan B-nya 132, A-nya 3000. A-nya 3000 kan ya? Hah? Kok A-nya 3000? Ibu salah. Harusnya 8000 ini. Sorry, ini 8000. Tapi ini hitungannya udah bener ya. Kayak A-nya 8000, C-nya 288 mili. Nah, itu nanti didapat hasilnya itu adalah ini 90,59. Jadi min 132. Oh, B-nya berapa sih? B-nya min 132 jadi plus ya. Plus 32 plus minus 90,59 dibagi 16.000. Hasilnya adalah ID1 13,91 mA, ID2-nya 2,58 mA. Yang mana yang paling betul? Yang paling tepat adalah yang kedua. Ya, sama dengan 2,58 mA. Kenapa yang ini? Karena ini lebih kecil daripada IDSS. Kan arus ID itu maksimumnya adalah IDSS. Nah, sedangkan ini lebih dari 8 mA. Jadi tidak memenuhi. Ya, yang ini tidak memenuhi ini. Nah, yang memenuhi yang ini. Gitu. Karena dia yang ini kurang dari IDSS. Yang ini lebih dari IDSS gitu. Bisa. Nah, jadi kita dapatkan ID-nya itu adalah 2,58 mA ya. VDS
bisa kita hitung, itu hasilnya adalah 8,906 volt gitu. Dimasukkan ke situ ya. Oke, sampai sini proses untuk mendapatkan ide bisa dipahami nggak? Gimana? Apakah bisa dipahami? Suara Ibu terdengar nggak? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya. Soalnya takutnya nanti itu. Yang penting bisa paham dulu. Nah, sekarang kita lihat yang itu ya. Sudah selesai. Nah, tipe sekarang kita balik lagi ke sini. Tipe biasing yang berikutnya adalah sama dengan BJT, yaitu tadi kan self bias sudah, kemudian ini fixed bias. Satu lagi yang berikutnya ini adalah voltage divider biasing. Jadi voltage divider biasing itu mirip dengan yang ada di BJT juga ya. Nah, untuk menentukan ID dan VDS sama seperti tadi kita terapkan VGS-nya itu ke Shockley equation. Nah, kalau udah kayak gini kita tidak bisa menghitung VGS dengan pasti. Kenapa? Ya, VG-nya 0, VS-nya min ID RS. Jadi dia tidak terlalu ini bukan VGS-nya. Nah, VG-nya kemudian R2 dibagi R1 tambah R2 kali VDD ya. Ini pembagi tegangan saya disebutnya voltage divider yang ini. Kali VDD dikurangi IDRS. Nanti VGS-nya sama dengan ini. Nah, ini akan dimasukkan ke Shockley equation. Jadinya nanti dimasukkan ke Shockley equation yang ini. VGS-nya dimasukkan nilai ini. Ya. VP-nya diketahui, IDSS-nya diketahui, kita bisa menghitung ID gitu. Walaupun melalui apa sih namanya? Ini ya, melalui persamaan kuadrat gitu. Seperti itu. Coba kita lihat. Kita ambil yang ada nggak di sini? Wah, sebentar ya, Ibu cari soal yang untuk yang voltage divider ya. Kok nggak ada ya soal-soal yang untuk cari Ibu cari. Oh, di sini pantas. Kita ambil yang nah ini.
Oke, nah berarti tentu saja langkah pertama adalah kita diminta menghitung IDQ, VGSQ, VDQ, VS, VDS, VDG. Kita akan menghitung VGS dulu. Karena dari sini baru bisa dapat yang lain ya. VG-nya adalah R2 dibagi R1 tambah R2 kali VDD. Berapa ini? R2-nya 270 kilo. Berapa tadi R2-nya 270 kilo ya? Dibagi oh 2,1 2,37. Dikali berapa tadi? 16 ya. 1,822. Nah ini pakai Shockley equation ya. Idenya
Berarti ini 8 mili dikali, ini kita jadikan minus, kita jadikan plus aja. Jadi ini kali 4, maka ini adalah 4 tambah, nah ini keluarin jadi 16. 4 kuadrat. Delapan per 16 berapa sih setengah ya? Empat tambah 5,822 ya. Koma 5 mili dikali ini 2 kali 1.500 3.000. kuadrat ID kuadrat. Koma 5 mili kali 5,822 berapa? Enam belas koma 95 mili ya, Ibu bulatin ini teh. 9478. Delapan koma 733. Gitu ya. Nah, ini berarti kita punya 1125 ID kuadrat min 9,733 ID tambah 16,9478. Pilih. Gitu ya. Nah, ini adalah A. Ini adalah A-nya. Yang ini adalah B. Yang ini adalah C. Gitu. Ya udah, kita mulai cari ID 1 dan ID 2-nya kayak tadi lagi ya. Karena nggak kelihatan, Ibu besarin.
cari akarnya dulu aja ya. Ini nggak enak pakai. Coba periksa, takut ada yang salah lagi. Empat dikali 1125 dikali 16,9478 dibagi 1000. 76,2651 18,466. Empat koma 297. Nah, ini baru diskriminannya aja. ID di 1,2-nya, ID 1,2 itu adalah min B plus minus 4,297 dibagi 2 kali 1125. Jadi ada 2, ini ya. Min B-nya 9,733. Tambah aja dulu ya. 4,297 dibagi 2250. Enam koma 236 miliampere. Nah, ini 9,733 min 4,297 dibagi 2250. 9,733 dikurang 4,297
dibagi 2250. 2,416. Miliampere. Gitu ya. Nah, dari dua ini ID1, ID2, dari dua ini mana yang berlaku? Ternyata dua-duanya berlaku ya, karena masing-masing di bawah IDSS. Nah, berarti kita harus cek lagi mana yang paling tepat, yaitu dengan menghitung VGS-nya, sorry. Dari sini VGS-nya berapa ini? Yang ini VGS-nya berapa? Yang ini VGS-nya berapa? Gitu. Coba kita hitung VGS-nya berapa yang atas. Rumusnya apa sih VGS? Tuh, Ibu udah lupa lagi. Satu 1,822 kurang IDRS. Jadi VGS itu 1,822. Berapa tadi? Tuh, ya. Oke, kita cek sekarang VGS-nya. Untuk yang atas berarti kan 1,822 kurang 6,236 kali RS. RS-nya berapa sih? 1.500 ya. Min 7,5. Mana bolpennya? Oh, ini dia. Min 7,532 ini. Yang bawah 1,822 dikurang 2,416 dikali 1,5. RS-nya berapa sih? 1,5. Min 1,802. Min 1,802 volt. Nah, mana yang tepat? Yang tepat adalah yang bawah, karena ini dia lebih kecil daripada VP ya. Yang ini lebih kecil daripada VP, VGS-nya. Nah, yang ini lebih besar daripada VP. Maka yang ini itu tidak memenuhi ya. Yang ini tidak memenuhi, yang memenuhi adalah yang ini. Ini memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Gitu, ya. Jadi yang ini berlaku. Maka ID-nya berapa? Dari sini kita lihat. Jadi ID-nya adalah 2,416 miliampere. VGS-nya sama dengan
min 1,802 volt. Gitu. Siapa ya? Ridho. Itu ya. Nah, ini belum selesai karena kita dimintanya adalah menghitung tadi IDQ dan VGSQ sudah. Tinggal VDQ, PSQ, VDS. Nah, kita harus hitung semuanya. Berapakah VDQ? VDD dikurangi IDRD. Berapa ini? 16 kurang 2,416. Sorry, ID-nya ya benar 2,16 mili kali RS-nya 1000. Salah. RS-nya berapa sih? 2,4 kilo. 2,4 kilo ohm. Berarti berapa nih? 16 kurang 2,416 kali 2,4. 10,2016 volt. Kemudian kita akan menghitung berikutnya adalah VDS ya. VS dulu. VS itu adalah IDRS. (2,416). Sisanya ini hanya aplikasi numerik ya. Yang penting tadi bagaimana kita menemukannya. Gitu. RS-nya 1.500 ya, 1,5 kilo. 2,416 dikali 1,5. 3,624 volt. Maka VDS VD dikurangi VS ya kan. 10,2016 dikurangi 3,624. (6,57). VDS. Oke, apalagi kita? VDS sudah, VDG. Itu VDG. VD dikurangi VG. VG-nya berapa? VG-nya ini. 1,822. VD-nya 10,2016. VG-nya 1,822. Tadi udah dihitung ya di atas ya. Ini VG. 10,206 kurang 1,822.
8,38. Ya udah ya, berarti selesai. Ini adalah VD, terus ini VS, kemudian ini VDS, lalu VDG. Gitu ya. Nah, itu kita udah bahas mengenai sampai di voltage divider biasing ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, berarti kita sudah selesai membahas mulai dari fixed bias, self bias, voltage divider biasing. Udah cukup. Nanti besok minggu depan saat masuk ya. Saat masuk itu kita sudah luring nih. Udah luring, kita akan membahas mengenai analisa AC pada FET ya. Oke, sebelum ditutup enggak? Silakan, ada pertanyaan enggak? Enggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu rasa udah cukup sih. Nanti masuk-masuk kita hybrid ya. Hybrid. Cuman Ibu kemarin nggak ikut ininya ya. Silakan on cam. Sama sekali nggak ada pertanyaan nih. Bisa dipahami nggak tadi apa yang sudah dibahas? Ya 30 mahasiswa di sini. Oke, kalau enggak ambil screenshotnya ya, yang seadanya aja. Apa ya? Oh ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya. Sudah apa namanya? Sudah Lebaran. Untuk itu Ibu kita akhiri aja ini karena pertemuan terakhir, nanti sudah masuk Lebaran. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat berlebaran, selamat
menikmati sisa-sisa saum kita ya. Tinggal 10 hari lagi, 9 hari lagi mungkin. Tidak terasa, mudah-mudahan barokah saumnya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mengenai apa yang tadi kita diskusikan ataupun yang sebelumnya, mangga kita diskusi di WA group, boleh silakan ya. Untuk itu Ibu undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama.